Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka mempelajari tentang akidah Islamiyah. Kita masih menyambung pelajaran dari syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kita masih pada pembahasan Al-Ba'tsu tentang hari kebangkitan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hakikat Al-Ba'ts, kemudian kita bahas tentang para pengingkar atau orang-orang menyimpang dalam masalah hari kebangkitan ya. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang dalil-dalil secara akal tentang mungkinnya hari kebangkitan. Maka sekarang kita akan singgung tentang hakikat dari hari kebangkitan dan juga mereka-mereka yang menyimpang dalam hal ini. Baik. Bagaimana hakikat al-ba'ats ya? Hakikat proses kebangkitan ya. Kita sudah singgung kemarin tapi kita ulangi lagi karena dengan jasad apa ya? Kita tahu ruh dikembalikan kepada jasad ya. Hakikat proses kebangkitan yaitu ruh dikembalikan ke jasad. Namun pertanyaannya, jasad yang mana? Maka ada khilaf di kalangan para ulama ya. Masuk khilaf di kalangan para mutakallimin tentang hal ini. Khilaf ya. Pendapat yang pertama bahwasanya jasad yang baru, jasad tersebut adalah jasad yang baru, tidak ada kaitannya dengan jasad yang di dunia, jasad yang sebelumnya di dunia. Ini pendapat Mu'tazilah ya. Jadi menurut mereka ya, ini sebagaimana dinukil oleh Tahir bin Asyur, ini pendapat Mu'tazilah. Ya. Artinya sebagaimana Allah menciptakan jasad ketika di dunia dengan proses air mani ketemu ovum dan kemudian jadilah proses tahapan-tahapan ya. Dari nutfah kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian idham, kemudian laham, kemudian manusia. Maka demikian juga pada hari kiamat kelak prosesnya berbeda dengan jasad yang berbeda ya. Allah turunkan air kemudian tumbuh manusia, jadi jasadnya tidak ada hubungannya dengan jasad yang ada di dunia ya. Pendapat yang kedua, kebalikan daripada ini, bahwasanya jasad jasad kebangkitan itulah jasad yang selama ini di dunia, selama di dunia ya, yaitu Allah mengembalikan seluruh
seluruh jasad yang di dunia kemudian dibangkitkan kembali. Karena dalil mereka sederhana, ya. Mereka mengatakan bahwasanya jasad yang berbuat di dunia itulah yang menerima akibat, menerima balasan, ya, nikmat atau azab. Menerima balasan. Terutama pendapat ini dipegang oleh orang-orang yang berpendapat bahwasanya seluruh alam terbuat dari jawahirul mufradah. Jawahirul mufradah dari atom-atom yang terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, ya, yang kemudian adanya bentuk-bentuk adalah proses pertemuan antara atom satu dengan atom yang lainnya. Ini bahasan pada masalah semua sifat, tapi intinya mereka punya pendapat bahwasanya jasad yang selama dunia itulah yang akan dibangkitkan kembali, ya. Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang selamat, adalah at-tawakkuf. Ya. Tawakuf artinya apa? Absen, ya, tidak berkomentar. Wallahu alam. Jasad yang mana? Ya. Wallahu alam. Pendapat yang keempat, pendapat yang lebih condong kepada kebenaran berdasarkan dalil-dalil, pendapat Ahlus Sunnah, ya. Bahwasanya jasad kebangkitan berasal dari sebagian jasad di dunia lalu dimodifikasi oleh Allah. Adapun dalilnya banyak, ya. Dalilnya pertama Allah menamakan hari kebangkitan dengan i'adah, ya. Apa namanya? Al-i'adah, ya. Dengan al-i'adah, yaitu pengulangan, pengembalian, ya, pengembalian. Pengembalian. Dan konsekuensi dari pengembalian berarti ada sebagian yang dulu pernah ada dikembalikan kembali, ya. Kemudian yang kedua, ya, dalil-dalil tentang jasad yang di bumi dikembalikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Orang kafir berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi untuk menjerumuskan kami, ya, bersaksi untuk menjatuhkan kami di neraka. Jadi mereka berkata kepada kulit-kulit mereka. Kulit-kulit mereka yang di dunia yang menyaksikan apa yang mereka perbuat. Kalau kulit-kulit ini jasad yang baru, tidak ada kaitannya dengan di dunia,
maka kulit-kulit tersebut tidak bersaksi. Ketika dikatakan kulit-kulit bersaksi, berarti kulit-kulit tersebut pernah melihat, pernah menyaksikan. Ya. Kulit-kulit bersaksi. Berarti kulit-kulit dunia. Berarti kulit yang pernah di dunia, ya. Kemudian contoh lagi misalnya perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tatkala Ibrahim berkata kepada Allah, "Ya Rabbku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati." Maksudnya bagaimana kebangkitan? Bagaimana menghidupkan yang mati? Bagaimana cara menghidupkan yang mati? Engkau menghidupkan yang mati. Ya, menghidupkan yang mati itulah hari kebangkitan. Itulah kebangkitan. Al-Ba'ats. Allah jawab, ya. Qala awalam tu'min? Apakah kau tidak beriman wahai Ibrahim? Qala bala, justru aku beriman, walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi agar hatiku lebih tentram, artinya imanku lebih bertambah. Beda dengan mendengar, laisal khabar kal muayanah. Mendengar saja beda dengan melihat langsung. Ibrahim sudah beriman tapi dia ingin semakin kokoh imannya, ya. Maka Allah mengatakan qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya wa alam anna Allah azizun hakim. Allah jawabnya gimana? Ambillah 4 burung kata Allah, kemudian cincang burung tersebut, campur-campur dagingnya, 4 dicincang, kemudian pergi ke gunung-gunung yang jauh, taruh sebagian di sana, taruh sebagian sana, sebagian gunung sana dengan daging yang bercampur-campur, thumma du'uhunna, kemudian Panggillah, "Hai burung-burung." Kemudian datanglah burung-burung tersebut, hidup kembali. Ya, daging yang sebelah sana bergabung dengan sebelah sana, bergabung sebelah sana, kemudian bisa kembali. Jadi, maksud saya dalam proses ketika Nabi Ibrahim bertanya, "Gimana sih ya Allah cara engkau membangkitkan kematian?" Tadi berarti kebangkitan burung-burung tersebut berasal dari daging-daging yang sudah dicincang, berarti dari jasad yang sebelumnya. Maksud saya seperti itu. Ya, logika burung tersebut berasal dari jasad-jasad yang sebelumnya yang sudah dicincang kemudian dikembalikan lagi. Kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi tentang seorang inna mimman kana qablakum, kata Nabi, sungguh ada orang sebelum kalian, ketika dia akan meninggal, dia kumpulkan anak-anaknya, kemudian dia berwasiat, fa idza mittu faharriquni hatta akuna fahaman thumma thanuni thumma dhuruni fil yammi wa fil rih. Kata dia, wahai anak-anakku, jika aku mati, ya, maka bakarlah jasadku. Jangan dikuburin. Dia takut dibangkitkan. Jadi dia bilang, kalau dibangkitkan dia banyak dosa. Maka dia punya ide sama anaknya, sudah kalau saya mati, bakar sampai sudah jadi arang. Kemudian tumbuklah jasadku jadi debu, sampai jadi debu, sudah ditumbuk. Kemudian thumma druni fil yammi, kemudian tebarkanlah debuku di lautan. Wa fil rih, kemudian tebarkan juga di angin. Dia berkata, la in qadirallahu alayya, ya, la yu'adzibannani adzaban la yu'adzibu ahadan minal alamin. Kalau Allah bangkitkan aku, Allah akan adab aku dengan adab yang tidak pernah Allah adab orang lain. Dia takut dibangkitkan. Maka kemudian anak-anaknya menjalankan wasiat bapaknya, dibakarlah jasadnya, ditumbuk, ya. Kemudian setelah ditumbuk jadi debu, kemudian ditebarkan di lautan. Di lautan entah dimakan apa, dimakan ikan kayak, kemudian bergabung jadi tumbuhan kayak apa kayak, dilemparkan di udara entah jadi apa, entah kecampur dengan apa. Setelah itu Allah mengatakan kepada bumi, ya,
ijma'i ya ardu ijma'i ma fiki minhu. Wahai bumi, kumpulkanlah bagian dari dia. Allah bangkitkan dia kembali. Jelas dari jasad-jasad yang sudah hancur tadi, Allah bangkitkan dia kembali. Ya. Ini semua dalil bahwasanya jasad yang di bumi itulah yang dikembalikan. Ya, paham? Tetapi perlu diketahui yang ketiga, namun ada modifikasi. Ada modifikasi. Ya. Kenapa? Karena prosesnya berbeda dan hasilnya juga berbeda, produknya juga berbeda. Allah mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya. Kata Allah Subhanahu dalam surat Al-Waqiah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad alimtumun nash'atal ula." Walaula tadhakkarun dalam surat Al-Waqiah, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian telah mengetahui proses penciptaan pertama. Sungguh kalian telah mengetahui proses penciptaan pertama. Yang pertama. Dalam surat Al-Waqiah, kata para ulama, ini isyarat bahwasanya proses yang kedua berbeda dengan pertama, karena Allah tidak mengatakan kalian mengetahui proses yang pertama sama dengan proses kedua. Tapi Allah hanya mengatakan walau qad alimtumun nash'atal ula. Kalian tahu proses yang pertama, berarti proses kedua beda dengan proses pertama. Isyarat bahwa proses kedua tidak sama dengan proses pertama. Tidak sama, ya. Ya, karena Allah mengatakan kalian hanya tahu proses pertama. Proses pertama maksudnya ciptaan di dunia. Ya, yaitu mani laki-laki ketemu dengan ovum, kemudian melalui proses ya, nutfah, setelah nutfah kemudian alaqah, segumpal darah, setelah alaqah menjadi mudghah, segumpal daging, kemudian segumpal daging menjadi idham, jadi tulang, kemudian summa kasawna al-idhama lahma, kami bungkus tulang dengan daging, summa ansha'nahu, ya, kemudian kami berikan proses yang lainnya. Ya, khalqan akhar. Jadi penciptaan yang lain. Jadi intinya proses yang kalian tahu cuma proses yang pertama, proses kedua kalian tidak tahu. Dan sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, proses yang kedua beda dari sisi proses daripada hasil. Ya, prosesnya untuk yang kedua sudah kita sebutkan ketika baina nafkhatain, antara nafkhatus sa'aq dengan nafkhatul ba'ats arbaun, sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Ya, ada 40 masa antara ketika manusia dimatikan dengan dibangkitkan. Di masa itu Allah menyiapkan tubuh jasad yang untuk dikembalikan ruh di dalamnya. Ya, makanya dalam hadis ya, kullu ibni Adam ta'kulul ard illa ajabadzam minhu khuliqa wa minhu yurakkab wa fihi yurakkab. Kata Nabi SAW, semua bagian tubuh manusia berubah dimakan oleh bumi, ya, kecuali tulang ekor, ya. Maka di situ ya akan diciptakan kembali dan disusun kembali. Jadi ada kata Nabi, diciptakan dan disusun. Disusun menunjukkan ada yang disusun ke situ. Disusun kepada tulang ekor tersebut, ya. Maka dalam surat Qaf kata Allah, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Sungguh dalam surat Qaf, qad alimna ma tanqusul ardu minhum, sungguh kami tahu bagian tubuh mana yang dimakan oleh bumi. Ini dijadikan oleh para ulama bahwasanya Allah tahu kemana lari tubuh kita ini kalau sudah dalam bumi, dimakan ulat, dimakan ini. Kemana bagian jasadnya Allah tahu semuanya. Kemana berubah proses kimianya Allah tahu semua. Qad alimna ma tanqusul ardu, kata Allah, kami telah mengetahui apa yang diambil oleh bumi dari jasad-jasad tersebut. Ya, Allah tahu dari mana. Karena semuanya diambil oleh bumi, semua diambil oleh bumi kecuali bagian tulang ekor tidak diambil oleh bumi dan itu tetap ada.
Bagaimana prosesnya? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan sebagaimana dalam riwayat, dalam sebagian riwayat kamani rijal, seperti air mani lelaki. Bukan air mani tapi dia seperti air mani laki-laki, maksudnya putih dan kental, putih dan kental. Kemudian masuk ke dalam kuburan, kemudian mengenai ajabuz zanab tadi, tulang ekor tadi, bagian kecil dari tulang ekor. Kemudian kata Nabi SAW, fayambutuna kama yanbutul baqal. Maka tumbuhlah seperti tumbuhnya sayur mayur, yaitu tumbuh. Ya, jadi di situ diciptakan dan di situ disusun. Maka diambillah dari bagian-bagian yang dia sudah berubah kepada yang lainnya. Itu kekuasaan Allah. Mungkin sudah dimakan oleh apa, mungkin dimakan oleh ikan, ikannya dimakan oleh manusia. Bagi Allah untuk kembalikan mudah semua. Ya, intinya dikembalikan, tapi bukan dikembalikan dan disusun oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti proses pertama kali. Jadi beda antara penciptaan pertama dan penciptaan kedua. Dari sisi proses dan sisi hasil. Dari sisi proses, kita terus di mana ya? Sinilah. Perbandingan ya. Perbandingan. Nash'atul ula, penciptaan pertama. Kemudian nash'atus tsaniyah, penciptaan kedua, kebangkitan. Penciptaan kedua, atau kebangkitan. Kita bicara dari sisi proses dan hasil ya. Dari sisi proses ini proses kemudian hasil. Adapun proses ya, maka penciptaan pertama yaitu biasa air mani, kemudian ketemu dengan ovum, kemudian proses menjadi apa? Nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian dan seterusnya. Nutfah, alaqah, mudghah, kemudian izam, kemudian kasawna al-izama lahma, thumma ansha'na khalqan akhar. Kemudian jadi bayi. Ada pertemuan mani laki-laki dan mani perempuan. Ya, adapun yang proses kedua tidak. Cuma ada ajabuz zanab ya, ajabuz zanab. Itu bagian dari tulang ekor. Kemudian ditambah bagian-bagian tubuh. Kalau ini tetap, tulang ekor ini tidak berubah. Adapun ini bagian-bagian tubuh yang berubah. Entah jadi pasir, entah jadi apa. Terus Allah Maha tahu. Kemudian air tadi. Air kamani rijal. Seperti air mani. Bukan air mani, tapi seperti air mani. Yaitu apa? Putih, kental. Kemudian air mani ini mengenai ajabuz zam, bagian-bagian tubuh, kembali kemudian teruslah sebagai manusia yang baru. Hasilnya berbeda. Kalau ini diciptakan oleh manusia, kemudian hasilnya apa? Produknya diciptakan untuk fana, untuk sirna. Adapun ini diciptakan untuk kekal abadi. Ya. Ini penuh dengan kekurangan. Hasilnya penuh dengan kekurangan. Adapun ini ya sempurna. Luar biasa. Lihat. Penghuni surga tingginya seperti Nabi Adam.
seperti Nabi Adam, tampan. Tampan. Tidak pernah lelah. Laki-laki perempuan cantik. Tidak pernah lelah. Penghuni neraka juga hebat. Penghuni neraka, ya. Tubuhnya sangat besar supaya bisa merasakan azab besar. Kemudian bisa melihat malaikat, iblis. Di dunia nggak bisa lihat jin, iblis. Di sana bisa, di neraka bisa lihat iblis, ketemu dengan iblis, ngobrol sama iblis bisa ya. Kemudian apa? Tahan banting ya. Dibakar nggak mati-mati, dipotong nggak mati-mati, seterusnya. Jadi kalau kita perbandingan bahwasanya antara yang pertama dengan kedua dari sisi proses berbeda, daripada hasil juga berbeda. Terus bagaimana pendapat Ahlus Sunnah? Pendapat Ahlus Sunnah demikian, bahwasanya prosesnya kebangkitan dari air mandi ditambah ajabul dzam dengan bagian tubuh yang sudah berubah. Bagaimana caranya? Wallahu alam, ya. Apakah seluruh bagian tubuh yang sudah berubah atau sebagiannya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang jelas yang tidak berubah ajabul dzam, yang ini sudah berubah. Dengan demikian kita bisa mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Baik, silakan dihapus. Foto dulu biar buat kawan-kawan. Tapi berikutnya kita akan bahas munkirul ba'ats. Munkirul ba'ats. Para pengingkar hari kebangkitan. Hari kebangkitan jasad dan ruh. Taib, ada beberapa kelompok ya, kita bisa klasifikasikan. Yang pertama adalah yang mengingkari al-mabda' dan al-ma'ad. Al-mabda' penciptaan awal dan al-ma'ad kebangkitan. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya alam semesta, ini maksudnya ateis ya, alam semesta terjadi dengan sendirinya, dengan proses alami ya, tanpa Tuhan yang mengaturnya, yang menciptakan dan mengaturnya. Ya, kalau Tuhan tidak menciptakan, bukan Dia pula yang membangkitkan, tidak ada kebangkitan. Ya. Ini para kaum ateis. Ya. Dan ini juga diikuti oleh sebagian falasifah. Ya. Mayoritas falasifah dahriyah dan al-tabaiyah ya. Taib, ini yang pertama. Adapun yang kedua, mereka juga adalah ateis juga kaum ateis.
dikenal dengan dauriyah. Ad-dauriyah. Bahasa Arabnya itu dauriyah, itu maksudnya perputaran kembali ya. Siklus atau perputaran kembali. Keyakinan mereka, yaitu mereka meyakini alam semesta selalu mengalami siklus pengulangan. Siklus yang berulang-ulang setiap 36.000 tahun. Selama-lamanya. Nggak tahu dari mana mereka dapat angka 36.000. Jadi kita ini berjalan siklus 36.000, kemudian hancur semua. Entah bagaimana 36.000 ulang lagi dari nol, 36.000. 36.000 tahun ulangi lagi siklus. Namanya dauriyah. Terus begitu. Jadi nggak ada namanya hari kebangkitan ya. Kalau kebangkitan kan bangkit abadi selama-lamanya. Tidak ada namanya daur ulang siklus, enggak. Tapi mereka meyakini ada namanya seperti itu. Ada namanya dauriyah, yaitu siklus pengulangan kembali. Kemudian di antara penyimpangan dalam hal ini adalah al-qailuna bitanasukhil arwah, ya. Yaitu yang berkeyakinan tentang reinkarnasi. Reinkarnasi ruh. Jadi ruh ketika keluar dari jasad pindah ke jasad yang lain. Itu ruh ketika keluar dari jasad pindah ke jasad yang lain. Sebagai bentuk balasan ya. Ini diyakini oleh sebagian agama. Ruh mereka tidak meyakini hari kebangkitan, tapi ruh itu kalau mati akan pergi ke jasad yang lain, entah jasad yang lebih baik atau jasad yang lebih buruk. Kalau dia dalam jasad yang sebelumnya dalam kondisi baik, beramal soleh, berbuat kebajikan, maka dia pindah ke jasad yang lebih baik. Mungkin dulunya pembantu, kemudian pada proses perpindahan ruh berikutnya jadi majikan misalnya. Kemudian dia baik lagi jadi majikan, kemudian naik lagi mungkin jadi menteri. Dia baik lagi, lama-lama naik pangkat seperti itu ya. Naik pangkat seperti. Tapi kalau dia di jasad pertama dia buruk, maka dia majikan tapi kurang ajar sama pembantunya, ngomel sana ngomel sini, perintah sana perintah sini, kita dibangkitkan jadi pembantu misalnya. Atau bahkan jadi hewan ya, jadi monyet, jadi kambing, jadi tikus dan sebagainya. Ini bertentangan dengan kebangkitan, berarti mereka mengingkari kebangkitan. Berarti mereka mengingkari hari kebangkitan. Sebenarnya ini adalah salah satu pemikiran untuk menjelaskan metode pembalasan. Bagaimana bantahannya? Bantahannya mudah ya. Orang yang mengalami reinkarnasi tidak pernah ingat. Bantahannya setiap orang mengalami reinkarnasi. Menurut pendapat di atas, pasti mengalami reinkarnasi. Namun tidak seorang pun dari mereka yang ingat akan kehidupan sebelumnya dalam jasad yang sebelumnya. Nah, kalau tidak ingat, maka tidak ada faedahnya pembalasan. Kita tidak pernah ingat. Kalau tidak ingat, maka tidak ada artinya pembalasan. Maka tidak ada artinya pembalasan. Pembalasan itu kalau ingat, oh saya dulu jahat, sekarang saya jadi monyet, atau dulu saya baik, sekarang saya jadi raja, itu baru namanya
pembalasan sekarang kita nggak ada yang ingat dulu kita pernah jadi apa. Ya, maka ini hanyalah omong kosong yang tidak ada faedahnya. Baik, berikutnya yang keempat yaitu yang berkeyakinan mengakui al-mabda, penciptaan awal, tapi mengingkari al-ma'ad, kebangkitan. Taib. Siapa mereka ini? Mereka adalah kaum Quraisy, orang-orang musyrikin Arab. Orang-orang musyrikin Arab. Saya lupa sebagian ulama menyebutkan ad-dauriyah ini isyarat Allah mengisyaratkan dauriyah dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahar wa ma yuhlikuna illa ad-dahar. Kata mereka, tidaklah kita in mahiya illa, kehidupan kita ini hanyalah kehidupan dunia, kami mati, kami hidup. Nah, ini kami mati, kami hidup maksudnya pengulangan kembali. Kami mati, kami hidup maksudnya siklus tadi. Dalam sebagian tafsir. Sebagian tafsir mengatakan ada dua tafsir ayat ini. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Kehidupan kami ini hanyalah kehidupan dunia, kami mati, kami hidup dan tidak membinasakan kami kecuali masa. Tafsiran pertama namutu wa nahya maksudnya kami mati, anak-anak kami hidup, nanti anak-anak kami mati, cucu-cucunya hidup seperti itu. Seperti kebiasaan biasa sesuai dengan berjalannya alam semesta ya. Tafsiran kedua, namutu wa nahya maksudnya siklus. Kami mati, kami hidup lagi. Tapi nanti 36.000 setelah 36.000 tahun. Tapi sekarang kita kembali ke sini, yaitu mengakui al-mabda penciptaan awal tapi mengingkari al-ma'ad kebangkitan. Yaitu orang musyrikin Arab yang mengaku adanya Allah Maha Pencipta, orang musyrikin Arab yang mengakui Allah Maha Pencipta tapi mengingkari hari kebangkitan. Taib. Yang ini Allah sebutkan in hiya illa mautatanal ula wa ma nahnu bimunsyarin ya. Kata mereka wa qalu ya in hiya illa mautatanal ula. Wa ma nahnu bimunsyarin. Wa ma nahnu bimunsyarin. Inilah kematian kami cuma sekali saja, kami tidak akan dibangkitkan. Ya. Dalam hadis qudsi juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik, wa syatamani ibnu Adam lam yakul lahu dzalik." Ibnu Adam mendustakan aku dan tidak boleh baginya mendustakan aku. Dia mencaciku dan tidak boleh baginya mencaciku. Adapun dia mencaciku, dia mengatakan aku punya anak. Adapun dia mendustakanku, amma takdzibuhu iyaya faqauluhu lan yu'idani kama bada'ani. Hadis qudsi. Adapun Ibnu Adam, anak Adam mendustakan aku, yaitu perkataannya Allah tidak akan mengulangi aku kembali sebagaimana Allah menciptakan awal. Tidak, Allah hanya menciptakan aku, tidak akan mengembalikan aku kembali. Ini juga sama mengingkari adanya hari kebangkitan. Yang terakhir ini yang penting, yaitu
mengakui al-ba'ats, kebangkitan, namun tidak sesuai dengan syariat. Di sini ada dua. Yang pertama yang menyatakan yang dibangkitkan cuma jasad tanpa ruh. Kenapa demikian? Kenapa mereka berpendapat demikian? Karena mereka mengatakan ruh itu tidak ada. Ruh itu tidak ada. Ruh tidak ada. Namanya ruh itu tidak ada. Kematian adalah matinya jasad. Matinya jasad bukan perginya ruh. Ya, sehingga kata mereka semuanya pada jasad, ruh itu tidak ada. Selesai nanti dibangkitkan, ya jasad itu yang merasakan, ya. Jasad yang merasakan. Ini tentu tidak benar, ya. Ini khilaf ini disebut oleh Ibnu Sina dalam kitabnya Risalah Al-Atwahiyah. Baik, dapat yang kedua. Ini pendapat Ibnu Sina. Dalam Risalah, kawan-kawan kalau ada yang mau cek, Al-Tahawiyah, halaman 126. Kalau saya tidak salah ingat tadi saya baru baca. Dia jelas-jelas mengingkari kebangkitan jasad. Jadi kata Ibnu Sina, yang dibangkitkan hanya ruh. Hanya ruh saja tanpa jasad. Apa dalilnya Ibnu Sina? Dalil Ibnu Sina. Dalil kalau kita boleh bagi jadi dua, ya, dua pendalilan. Yang pertama adalah logika. Yang kedua adalah takwil. Adapun logika, kata Ibnu Sina, jasad tidak mungkin dibangkitkan. Kenapa demikian? Kata dia, karena pertama, ya, jasad berubah menjadi unsur lain dan sirna. Kalau sirna bagaimana mau dibangkitkan? Ini pendapat. Atau dikatakan jasad selalu mengalami perubahan. Iya, benar atau tidak? Perubahan. Dari anak kecil, masih kecil, besar, kemudian gagah umur 40, 50, kemudian mulai kecil lagi, sampai akhirnya sakit-sakitan, kemudian kurus, kemudian meninggal. Jasad telah mengalami perubahan. Lantas jasad di fase manakah? Di fase manakah yang akan dibangkitkan? Ini Ibnu Sina mengangkatkan gimana caranya? Mau jasad yang mana? Jasad ketika masih kecil kah? Yang jadi patokan untuk dibangkitkan, atau jasad setelah besar kah? Atau jasad ketika meninggal dalam kondisi kurus krempeng, sakit-sakitan, atau yang mana? Tidak ada yang satu lebih utama daripada yang lain. Kalau gitu nggak bisa kita bilang jasad dibangkitkan. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Sina, bayangkan satu jasad, satu bagian jasad bisa jadi bukan satu bagian jasad, satu materi
satu materi penyusun jasad, satu materi bisa jadi sumber dari beberapa jasad. Contoh, manusia dimakan oleh ikan hiu, misalnya manusia dimakan hiu. Manusia dimakan hiu. Lalu hiu tersebut dimakan manusia yang lain. Jadi paling tidak ini manusia ini sudah menjadi sumber dari dua orang, dari manusia yang dimakan dan manusia yang memakan. Nanti seterusnya mungkin manusia ini juga mati, dikubur, kemudian unsur tersebut masuk ke tumbuhan, diserap oleh tumbuhan, jadi tumbuhan jadi sayur mayur atau yang lainnya, dimakan lagi oleh manusia yang lain. Jadi bisa jadi satu bagian adalah bagian dari banyak jasad. Nah, kalau kita mau bangkitkan segempal daging misalnya, daging ternyata anggota dari beberapa manusia. Kalau dipakai buat sini, nanti sana yang kurang. Dipakai buat jasad A, jasad B kurang. Dipakai jasad B, jasad C kurang. Paham ya maksud saya? Ini logika Ibnu Sina ya. Ibnu Sina juga berkata, kalau dibuat jasad baru, ini semua dia tuliskan dalam Risalah Al-Athawiyah ini. Kalau dibuat jasad baru, sebagaimana pendapat sebagian Mu'tazilah, dibuat jasad baru, maka tidak logis. Karena jasad yang diberi balasan harus jasad yang lama, yang melakukan, bukan yang baru. Baik. Ini dalil dia. Dengan logika ini semua dia mengingkari, katanya jasad tidak bisa dibangkitkan. Kita bilang, ya Ibnu Sina, dalil terlalu banyak tadi sebutkan bagaimana jasad dan itu yang diingkari oleh kaum musyrikin. Musyrikin bagaimana jasad bisa dibangkitkan? Itu dia bilang benar. Dia menggunakan takwil. Kata dia benar dalam Al-Qur'an bahwasanya zahirnya jasad dibangkitkan. Tetapi kita harus takwil. Kita harus takwil, kata dia. Benar dalam Al-Qur'an zahirnya jasad dibangkitkan. Tapi kita harus takwil. Ini yang saya katakan kemarin pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Ibnu Sina dia komitmen tidak berbeda dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah dalam hal ini tidak komitmen. Ibnu Sina menggunakan bab takwil dalam urusan asma wa sifat dan juga dalam urusan hari kebangkitan. Kata dia, ini Ibnu Sina, dia mengatakan bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah di atas, Allah semua ayat kesyirikan. Ayat tasbih, kata dia. Kita tidak beriman dan Allah tidak pernah menjelaskan bahwasanya maksud saya bukan begini, maksud saya bukan begitu. Nabi pun tidak pernah menjelaskan. Tapi kita tidak beriman dengan itu semua. Kita yakin Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak dalam alam, tidak bisa ditunjuk. Yang disebutkan persis seperti akidahnya Asy'ariyah tentang masalah di mana Allah. Dia sebutkan. Kita harus tolak semua itu ayat-ayat. Maka jika ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah bisa kita takwil seluruhnya, kita katakan itu hanyalah metode penyampaian, maka demikian pula semua ayat-ayat yang berkaitan dengan dalam Al-Qur'an pembangkitan jasad kita harus takwil. Kita harus takwil. Kenapa kita takwil? Karena itu metode Allah agar orang-orang awam bisa takut. Maka harus dibilang jasad akan dibangkitkan. Sebenarnya tidak dibangkitkan. Ya, maka kita takwil. Sebagaimana kita takwil tentang sifat-sifat Allah, kita takwil tentang hari kebangkitan. Inilah dua dalilnya Ibnu Sina dalam Risalah At-Tahawiyah. Ya. Dari sinilah Ibnu Sina akhirnya dikafirkan oleh Ghazali dalam kitabnya Tahafutul Falasifah. Gara-gara ini, ya, gara-gara dua masalah ini, Ibnu Sina
Ibnu Sina kalau tidak salah wafat 472 ya. Wafat 472 Hijriyah. Abu Ali ya, Ibnu Sina dikafirkan oleh Ghazali. Oleh Al-Ghazali. Dalam kitabnya Tahafutul Falasifah. Ghazali mengkafiri Ibnu Sina dari tiga hal. Pertama, Ibnu Sina mengingkari hari kebangkitan jasad. Kata dia jasad tidak dibangkit, cuma ruh. Logika dia tidak nyampe. Kata dia enggak mungkin dengan logika ini. Yang kedua, Ibnu Sina mengatakan Allah hanya mengetahui secara global, juz'iyat, secara terperinci. Allah tidak tahu, ilmu Allah tidak meliputi perkara-perkara secara terperinci. Allah hanya mengetahui secara global, dan ini dikafirkan oleh Al-Ghazali. Yang ketiga, Ibnu Sina berpendapat alam ini qadim. Alam ini qadim, adanya bersama dengan Allah, sama-sama azali dengan Allah. Dengan tiga kesalahan tersebut, ini yang terakhir. Yang pertama, alam itu qadim. Yang kedua, Allah hanya mengetahui global, tidak secara terperinci. Yang ketiga, yang dibangkitkan cuma ruh, bukan jasad, maka Ghazali mengkafirkan Ibnu Sina. Dibilang kafir. Ya, tiga kesalahan satu aja bisa bikin kafir, apalagi tiga-tiganya. Kemudian datanglah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini setelah Ghazali ya. Al-Hafidh yang punya kitab Bidayatul Mujtahid. Sedikit membela, atau tidak sedikit ya, membela siapa? Ibnu Sina agar tidak dikafirkan. Dan ini dia tuliskan dalam kitabnya Tahafut. Itu kerancuan falasifah dibantah, kerancuan kitab kerancuan. Jadi Ibnu Rushd bantah Ghazali. Di akhir pembahasan kitab Tahafut, dia mengatakan dia isyaratkan Ibnu Sina tidak harus dikafirkan. Kenapa dalilnya? Dia setuju Ibnu Sina salah, mengatakan yang dibangkitkan cuma ruh, bukan jasad. Tetapi Ibnu Rushd membela, artinya jangan dikafirkan. Kenapa? Kata Ibnu Rushd, dalilnya karena ini bukan ijma. Karena takfir karena kesalahan ini tidak ijma. Karena takfirnya bukan ijma, bukan kesepakatan. Artinya masih khilaf ya. Yang kedua, kata Ibnu Rushd, yang berbicara tentang kebangkitan jasad sejak nabi-nabi Bani Israel. Dan ini kesalahan Ibnu Rushd ya. Sehingga masih Ibnu Rushd ingin memberi keringanan bahwasanya pembahasan tentang kebangkitan itu semua nabi berbicara, tapi tentang jasad dibangkitkan baru sejak zaman Bani Israel ya. Sejak zaman Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel ya. Sehingga dia agak membela Ibnu Rushd. Yang benar bahwasanya pernyataan Ibnu Sina adalah kekufuran ya. Kenapa saya katakan kekufuran? Karena apa yang dibela oleh Ibnu Rushd, yang diingkari oleh Ibnu Rushd, kebangkitan jasad, itulah yang diingkari oleh orang-orang musyrikin Arab. Musyrikin Arab mengatakan, "Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Man yuhyi hadhil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah." Orang musyrikin berkata, siapa yang bisa mengembalikan tulang belulang yang sudah hancur, sudah dingin? Ya, berarti kan dia mengingkari kebangkitan jasad. Ya. Logika dia tidak masuk akal. Tulang belulang yang sudah dingin bisa kembali lagi. Ya sama seperti logikanya Ibnu Rushd, tidak mungkin lagi dengan logika yang berbeda, tapi intinya hasilnya sama. Sama-sama tidak mungkin dikembalikan jasad. Jadi kesalahan Ibnu Rushd mendukung pernyataan orang musyrikin Arab. Sama seperti
wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan dalam surat Al-Isra. Tadi surat Yasin, sekarang surat Al-Isra. Kata orang musyrikin, wa qalu a idza kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna qulil ladzi fatarakum awwala marrah fasayunghiduna ilaika ru'usan wa yaquluna matahu qul asa yakuna qariba. Dalam surat Al-Isra. Mereka berkata, kalau kami sudah menjadi tulang belulang, sudah hancur lebur, apa kami akan dibangkitkan lagi dalam makhluk yang baru? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul kunu hijaratan aw hadidan." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, seandainya kamu tercipta dari besi, ya, dari batu atau yang lebih hebat daripada besi, bukan dari daging, Allah akan bisa musnahkan kalian meskipun dari besi. Kemudian Allah bisa bangkitkan kembali. Allah bisa bangkitkan kembali. Katakanlah, "Qul yuhyikumul yang ansha'akum awwala marrah," yang menciptakan kalian pertama bisa membangkitkan kalian. Jadi intinya kesalahan Ibnu Sina berkaitan dengan sama persis seperti kesalahan orang musyrikin. Cuma saja hanya logika saja berpikir beda, tapi natijahnya produknya sama, sama-sama mengingkari, memustahilkan kebangkitan jasad. Ya. Ibnu Rushd berusaha melembutkan Ghazali, dia bantah Ghazali, mengatakan Ibnu Rushd tidak sama dengan yang lain. Ibnu Sina masih mengimani kebangkitan, tapi kebangkitan ruh, ya. Beda dengan orang musyrikin ruh dan jasad tidak ada kebangkitan. Ya, tetapi Ghazali melihat dari betapa banyak dalil yang menunjukkan jasad akan dibangkitkan, dan Ibnu Rushd sudah tahu akan hal tersebut, dan dia seorang alim dan dia sengaja mentakwil ayat-ayat Allah. Ya, dalilnya apa? Dia mengatakan bahwasanya Allah sedang berbicara tentang khitab jumhuri, yaitu Allah berbicara dengan orang-orang awam harus dengan seperti ini. Seandainya Allah mengatakan tidak ada seperti Allah berbicara tentang Tuhan. Allah mengatakan Tuhan kita itu tidak bisa ditunjuk, tidak di atas, tidak di bawah, maka tidak ada yang beriman. Maka Allah bikin semacam penipuan, ya, supaya orang bisa paham Allah di atas, Allah begini, Allah begini. Itu menurut Ibnu Sina sama kata dia dengan masalah hari kebangkitan. Kalau dibilang yang dibangkitkan cuma ruh, orang tidak takut. Kalau Allah bicara dengan sehakikatnya, orang-orang tidak takut. Maka karena yang dihadapi orang Arab yang keras, yang tinggal di badui-badui, ya sudah Allah bikin kesan seakan-akan bahwasanya yang dibangkit adalah jasad. Jadi intinya Ibnu Sina mengatakan Allah sedang kita bilang berbohong, tapi untuk kebenaran, untuk kebaikan, supaya mereka bisa bisa takut kepada Allah. Dan ini yang dijadikan dalil oleh waktu saya baca buku fikih lintas agama karangan orang-orang liberal, dikasih mukadimah oleh Cak Nur, ya, Nur Khalis Majid. Dia berdalil dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina berpendapat demikian, bahwasanya begini-begini, ya. Seperti tadi, dalam rangka untuk orang-orang awam paham, maka perlu ada penipuan sedikit, ya, sehingga mereka biar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seharusnya itu tidak ada. Tapi kalau disebutkan secara hakikat, khawatirnya mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir saya ingin sampaikan juga, ketika Al-Ghazali membantah Ibnu Sina, sebagian orang yang tidak paham dengan metode Ibnu Sina membantah Ghazali. Kata mereka, Ibnu Sina dalam sebagian kitabnya mengakui adanya kebangkitan jasad, yaitu dalam kitabnya An-Najat, dalam kitabnya Syifa, dalam kitab Isyarat wa Tanbihat. Tetapi itu dibantah lagi oleh para ulama. Bahwasanya Ibnu Sina dia mempunyai dua manhaj, dua metode. Ketika dia menulis kepada orang awam, dia seakan-akan menetapkan hari kebangkitan jasad. Tapi ketika dalam risalah At-Tahawiyah, dia jelaskan. Dan dia jelaskan dalam sebagian tulisannya, memang saya berbeda. Kalau saya berhadapan dengan orang awam, maka saya dengan cara yang berbeda. Ketika saya berhadapan dengan orang spesialis yang paham, maka saya akan sebutkan secara hakikat. Dan dalam kitabnya Risalah At-Tahawiyah, dia halaman 126, maka dengan tegas dia mengatakan jasad tidak bisa dibangkitkan, dan ini adalah kekufuran. Ya, kekufuran. Oleh karenanya pendapat Ghazali sangat kuat, ya, apalagi Ibnu Sina salah, bukan cuma satu kesalahan, dia salah dalam 3 kesalahan tadi sebagaimana telah saya sebutkan. Ini semua dibantah, kita katakan bahwasanya Allah Maha mampu membangkitkan kembali. Yang dari sumber yang tidak berubah adalah ajabuz dzanab, adapun yang lainnya tidak mudah bagi Allah. Mau Allah bangkitkan sebagian atau Allah tambah unsurnya, mudah bagi Allah. Yang penting nanti Allah bangkitkan, ya. Dengan jasad, sebagian dari jasad yang pernah ada di dunia, dan Allah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu semua. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada kesempatan kali ini. Tapi demikian saja kajian kita, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.